Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali dengan saya tepatnya di hari Minggu saudara, minggu pertama di bulan April, tanggal 2 seorang silam Tuhan kita dapat berjumpa kembali melalui ibadah online. Biarlah perjumpaan kita oleh karena kasih kebaikan Tuhan, kita dapat berjumpa melalui ibadah di pagi hari ini seorang silam Tuhan. Saudara, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah memelihara kita sampai saat di awal bulan April ini, seorang Islam Tuhan. Mari sebelum kita beraktivitas dari pagi, siang ke malam, kita bersatu di dalam mendengarkan firman Tuhan. Karena ketika kita seorang Islam Tuhan meluangkan waktu untuk bersekutu, apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan, seorang Islam Tuhan, itu sangat baik buat dalam setiap akan kita kerjakan seorang Islam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa menyambut firman Tuhan. Kita berdoa seorang Islam Tuhan. Terpujilah namamu yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Saat pada pagi hari ini kembali kami ucap syukur Engkau telah membangunkan kami ya Bapa, sehingga kami saat hari ini dapat hadir untuk beribadah ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan melalui persekutuan ini Bapa. Kami percaya ketika firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menasihat kami, bahkan membimbing kami supaya hidup kami baik ya Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita dengar terambil dalam kitab Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5 berkata firman Tuhan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau." Saya ulangi sekali lagi seorang Islam Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Demikianlah bunyi firman Tuhan pada pagi hari ini seorang Islam Tuhan. Firman ini adalah disampaikan oleh Rasul Paulus sebagai seorang rasul, seorang Islam Tuhan, menyampaikan kepada orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi seorang Islam Tuhan, yang saat itu diberikan suatu pandangan supaya mereka yang memiliki uang atau yang memiliki kehidupan berkelebihan supaya diingatkan seorang. Diingatkan supaya mereka yang dalam kehidupannya mungkin mereka memiliki kelebihan itu seorang Islam Tuhan, yang harus kita renungkan juga sebagai orang percaya untuk tidak menjadi hamba uang. Memang kehidupan kita saudara, baik itu sebagai orang percaya maupun tidak percaya seorang Islam Tuhan, membutuhkan uang. Uang itu memang sangat perlu untuk kebutuhan kehidupan kita. Selagi kita masih hidup memang perlu uang seorang Islam Tuhan. Dalam setiap kegiatan kita pun memerlukan uang. Bahkan ketika orang ingin membeli rumah seorang Islam Tuhan, itu diperlukan juga uang. Baik itu uang juga uang untuk dapat menyewa tempat tinggal, dapat juga membeli baju, dapat juga membeli hal-hal yang mewah. Itu sangat diperlukan, yaitu uang itu sendiri saudara. Maka hal-hal yang harus kita melihat di sini sesuatu firman yang sangat luar biasa, yang saat ini diingatkan juga kepada kita sebagai orang percaya seorang Islam Tuhan, supaya yang dinasihati oleh Rasul Paulus ini supaya jangan menjadi hamba uang. Hamba uang itu seorang Islam Tuhan adalah ketika kita memiliki ingin hidup dalam berkelebihan, maka kita bisa diatur oleh uang itu saudara. Ya, seperti orang yang tadinya ingin bersekutu kepada Tuhan, oleh karena saat itu diperlukan mendapatkan uang banyak seorang Islam Tuhan, maka bisa yang tadinya melakukan aktivitas meluangkan waktu untuk ibadah itu tidak dapat dilakukan oleh karena apa? Ingin mencari uang sebanyak-banyaknya saudara. Jadi disitulah hamba uang. Hamba uang itu bisa mengatur kegiatan kita,
bisa mengatur kehidupan kita, bahkan bisa mengatur hal-hal untuk juga dilakukan oleh seorang keselam Tuhan ketika kita memberikan orang itu upah seorang keselam Tuhan. Jadi disitulah hal-hal yang harus kita memperhatikan sebagai orang percaya, supaya kita diingatkan betapa uang itu bisa menjerumuskan kita, bisa mengatur kehidupan kita seorang keselam Tuhan. Nah, di sini hal yang harus kita perhatikan juga di berikutnya, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Sering orang tidak cukup seorang keselam Tuhan. Ketika seseorang sudah memiliki gaji sedemikian rupa, tidak cukup untuk mendapatkan apa yang telah diberikan itu. Ingin menambah sesuatu hal, baik itu uangnya seorang keselam Tuhan, memang itu tidak salah. Dan memang hal itu memang harus dilakukan, tetapi yang harus kita renungkan pada pagi hari ini, apakah ketika seseorang yang seharusnya cukup terhadap kehidupannya, tetapi tidak cukup seorang keselam Tuhan. Di sini sesuatu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus supaya kita cukup ketika kita diberikan segala hal, baik itu gaji kita cukup itu semua. Cukup untuk kebutuhan, cukup untuk mengatur segala hal yang harus kita atur, saudara. Karena dari uanglah kita bisa mengatur, baik itu mengelola hal yang kita perlukan, seorang keselam Tuhan. Tetapi ini menjadi sesuatu hal renungan kita, betapa sesuatu nasihat supaya kita dapat mampu ketika kita diberikan gaji sekian, kita dapat cukup seorang keselam Tuhan. Pastilah gaji itu dapat mencukupkan kita, misalnya 1 bulan seorang keselam Tuhan, pastilah sudah diperhitungkan sedemikian rupa untuk dapat cukup. Mengapa kita harus disampaikan pada pagi hari ini sesuatu nasihat kepada Rasul yang berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi apa yang ada padamu, apa yang ada uang pada kita, kita harus melihat itu cukup bagi kita seorang keselam Tuhan. Karena kata cukuplah yang sangat luar biasa yang kita dengar pada berikutnya seorang keselam Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kata cukup ini berarti juga yang harus kita lihat bahwa Allah turut bekerja. Bahwa Allah turut dalam kehidupan kita, andil dalam kehidupan kita, bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai orang percaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Ketika mungkin dalam kehidupan kita mungkin banyak kita butuhkan, baik itu mungkin biaya sekolah, biaya rumah tangga yang harus dibiayai untuk kebutuhan hidup, kita berkata tidak cukup seorang keselam Tuhan. Ingatlah firman Tuhan ini sesuatu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang Ibrani, bahwa tidak akan meninggalkan kita seorang keselam Tuhan. Siapakah itu? Tuhan kita, saudara. Dia akan, saudara, menyediakan seorang keselam Tuhan berkat dan pertolongan. Maka dinasihati pada pagi hari ini buat kita juga, bahwa sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau, aku. Itulah Tuhan kita, seorang keselam Tuhan. Sudahkah kita berpikir bahwa ketika kita memiliki atau katakanlah uang yang sudah kita terima gaji, misalnya pada hari ini seorang keselam Tuhan, pada awal bulan pasti ada kita terima gaji oleh karena kita bekerja sedemikian rupa. Kita hitung-hitung tidak cukup seorang keselam Tuhan. Memang bisa itu tidak cukup. Tetapi yang menjadi pegangan ketika kita bergantung, berserah kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki, seperti firman Tuhan yang berkata yang ada pada kita. Nah, saudara yang dalam Tuhan, sudahkah kita berpandangan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita? Jika kita berpegangan seperti firman Tuhan di pagi hari ini, seorang keselam Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita, pastilah saudara ketika uang itu sedemikian rupa yang katakanlah saudara merasa kurang. Tetapi ingatlah bahwa firman Tuhan ini untuk dapat kita menjadi pegangan kita, bahwa Tuhan
tidak akan meninggalkan kehidupan kita, tidak akan meninggalkan kebutuhan kita, saudara Islam Tuhan. Kebutuhan kita mungkin banyak, saudara. Baik itu kegiatan kita itu banyak yang untuk dapat kita lakukan dengan uang itu, saudara Islam Tuhan. Tetapi dengan kita berserah, dengan kita bergantung kepada Tuhan, maka semua Tuhan akan campur tangan. Saudara Islam Tuhan, ini bukan asal firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi yang didasarkan oleh apa yang dialami oleh Rasul Paulus itu, saudara Islam Tuhan. Bahwa dia hidup dalam penyerahan kepada Tuhan, maka dia tidak mengalami sesuatu kekhawatiran, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan mencukupkan, baik itu mencukupkan pelayanan dia, saudara Islam Tuhan, sampai dia melayani dari pulau ke pulau, dari kota ke kota. Itulah Rasul Paulus, saudara. Rasul Paulus bukan seorang yang disponsori, saudara Islam Tuhan, yang diberikan dana untuk pelayanannya. Tetapi hasil daripada yang dia lakukan oleh karena dia melayani Tuhan, maka Tuhan memberikan berkat itu. Maka di saat inilah kita diingatkan bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara Islam Tuhan. Kalau kita memiliki uang, maka uang itu harus kita juga gunakan dengan baik, saudara Islam Tuhan. Jangan orang memiliki uang dengan hidup berpoya-poya, bersenang-senang, padahal Tuhan memberikan rezeki seorang Islam Tuhan untuk digunakan dengan yang baik, untuk juga dapat berbagi, saudara. Nah, saudara yang Islam Tuhan, sudahkah kita dapat melakukan kehidupan ini sebagai orang percaya ketika kita hidup dalam berkelebihan, hidup di dalam berkat Tuhan lewat uang kita banyak, saudara Islam Tuhan. Jadi kehidupan kita sebagai orang percaya untuk dapat meyakinkan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai orang percaya. Kalau saya membaca firman Tuhan di dalam kitab 1 Timotius 6 ayat 10, seorang Islam Tuhan yang berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dari berbagai-bagai duka, seorang Islam Tuhan. Cinta akan uang akan memburu uang sehingga orang melakukan segala hal itu kejahatan, seorang Islam Tuhan. Nah, saudara, di sini ada menjadi sesuatu renungan. Sudahkah kita cukup? Walaupun gaji kita tidak seberapa, kita yakinkan bahwa itu sesuatu hal yang Tuhan berikan berkat, seorang Islam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan, seperti yang pagi hari ini kita dengar, bahwa Tuhan telah memberikan berkat itu lewat apa yang kita diberikan, saudara. Maka dikatakan sini, karena Allah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Nah, saudara Islam Tuhan, biarlah pada pagi hari ini diingatkan kita bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita masalah kebutuhan, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita, bahwa kegiatan kita tetap bisa berjalan ketika kita melakukan hal yang baik yang berguna untuk Tuhan, saudara Islam Tuhan. Percayalah bahwa berkat Tuhan itu Tuhan sediakan tepat pada waktunya kalau kita itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Biarlah firman yang singkat ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita, bahwa berkat Tuhan akan Tuhan sediakan tepat pada waktunya, seorang Islam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita beraktivitas, sebelum juga seorang Islam Tuhan untuk dapat melangkah di hari Minggu ini beribadah di gereja seorang kasih dalam Tuhan masing-masing. Olehnya kita bersatu di dalam doa untuk kegiatan kita dari pagi, siang, malam. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, Engkau sungguh baik ya Tuhan, firman-Mu menasihati kami supaya kami ketika kami memiliki berkat ya Bapa, kami harus merasa cukup ya Bapa yang baik. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahwa Engkau juga tidak akan membiarkan kami. Itulah firman yang sangat luar biasa yang kami terima di pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah ya Bapa,
di dalam kehidupan kami bisa membangun hubungan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tidak khawatir masalah kebutuhan hidup kami tidak khawatir terhadap apa yang kami miliki seperti anak-anak kami atau ya Tuhan setiap kegiatan kami ya Tuhan. Olehnya ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat menjalin hubungan bersama dengan Engkau ya Tuhan, agar pertolongan-pertolongan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menasihati kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Olehnya saat hari ini hamba berdoa secara khusus ya Tuhan, berkatilah saudaraku yang telah menyaksikan video ini ya Tuhan. Biarlah tambahkan pengenalan Engkau ya Tuhan, bahwa berkat daripada Engkau akan sediakan ya Tuhan. Engkau akan ya Tuhan menyediakan tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Saat hari ini ya Tuhan, Engkau siapkanlah hati dan pikiran kami. Mungkin kami akan beribadah di tempat gereja kami masing-masing ya Tuhan. Olehnya Bapa, berikan kami semangat untuk datang bersekutu memuliakan nama Tuhan ya Bapa yang baik. Berkatilah saudara-saudaraku, keluarga-keluarga mereka masing-masing, rumah tangga mereka ya Tuhan. Biarlah rumah tangga mereka selalu rukun dengan penuh cinta kasih, ada damai, ada ya Tuhan Yesus kerukunan yang daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bila ada persoalan-persoalan kehidupan, persoalan apapun namanya, biarlah juga Engkau campur tangan agar setiap persoalan itu dapat diselesaikan tepat pada waktunya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut kegiatan kami dari pagi hingga malam bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami mampu melakukan segala kegiatan kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa saudara kasih dalam Tuhan dengan jam sama besok.